Video kali ini membahas mengenai kearifan lokal yang ada di masyarakat Toraja, yakni budaya Longko, yang artinya budaya malu. Masyarakat Toraja juga mengenalnya dengan sebutan Siri, yang merupakan salah satu aspek kebudayaan masyarakat Toraja yang melibatkan sistem nilai, keyakinan, dan praktik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Budaya Longko karakteristiknya berbeda dengan budaya Siri, sebagaimana yang dipahami oleh orang Bugis, meski orang Toraja sering meminjam istilah tersebut dari bahasa Bugis. Longko atau Siri dalam bahasa Toraja memiliki arti etiket atau tata cara dalam berperilaku dan menjadi pedoman dalam interaksi sosial, adat istiadat, dan hubungan antara individu dalam masyarakat Toraja. Longko bukan hanya mencakup rasa malu dan harga diri, tetapi juga menyangkut tegang rasa, yaitu tentang keharusan seseorang untuk bersikap sopan santun dan hormat untuk tidak mempermalukan orang lain. Nah, orang Toraja memahami bahwa Longko, rasa malu dan kehormatanlah yang membuat seseorang menjadi manusia. Bagi orang Toraja, budaya Longko lah yang memungkinkan dunia terus maju dan bergerak. Adapun beberapa karakteristik budaya Longko yang dapat diidentifikasi yakni: pertama, mengenai sopan santun. Budaya Siri mengajarkan tentang pentingnya sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam keluarga, masyarakat, atau dalam acara adat Toraja. Sopan santun ini tercermin dalam sikap hormat, penghargaan, dan menghormati aturan adat yang berlaku. Kemudian yang kedua, adat istiadat. Budaya Siri melibatkan adat istiadat yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Toraja, mulai dari kelahiran, perkawinan, pemakaman, hingga upacara adat lainnya. Yang ketiga, spiritualitas dan kepercayaan. Budaya Siri juga melibatkan aspek spiritualitas dan kepercayaan dalam bentuk sistem kepercayaan tradisional Aluk Todolo yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh. Kepercayaan ini mempengaruhi keyakinan, nilai, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Budaya Longko yang dihidupi oleh masyarakat Toraja dengan objek formalnya adalah filsafat moral atau etika, dapat dihubungkan dengan salah satu ajaran tokoh filsafat barat, yakni Lawrence Kohlberg, melalui perspektifnya tentang teori tahap-tahap perkembangan moral, terutama untuk melihat efektivitas teori tersebut ketika digunakan dalam kaitannya dengan pemahaman moral suatu kelompok masyarakat. Nah, menurut Kohlberg, terdapat 6 tahap dalam perkembangan moral dan terkait satu sama lain dengan 3 tingkat, yakni prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Maka tahap-tahap tersebut bersifat invarian, artinya bersifat tetap dan tidak dapat diubah atau dibalik, yang mesti dilewati setiap orang. Nah, pada tingkat yang kedua, yaitu konvensional, yang ditandai dengan keterikatan terhadap kelompok dalam bentuk soliditas. Apa yang baik adalah apa yang menyenangkan orang lain. Nah, disebut sebagai tingkat konvensional oleh Kohlberg, sebab apa yang menjadi adat atau kebiasaan dalam kelompok, itulah yang menjadi kriteria benar salahnya perilaku masyarakat. Nah, di tingkat konvensional ini, perasaan malu menjadi dorongan paling kuat untuk tidak melanggar tuntutan kelompok. Tapi ini bagi Kohlberg menjadi penting sebab rasa malu merupakan langkah penting dalam perjalanan kedewasaan. Sedangkan dalam ajaran tokoh filsafat Timur, budaya Longko yang dihidupi oleh masyarakat Toraja dapat juga dihubungkan dengan perspektif dari Konfusius. Ajaran filsafat Konfusius yang dikenal sebagai Konfusianisme mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan sosial yang menekankan pentingnya kebaikan dan berfokus pada pemeliharaan hubungan yang harmonis antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, sebagai salah satu tokoh terkenal dalam filsafat Timur, Konfusius memiliki pandangan yang kompleks tentang budaya malu dalam ajaran Konfusianisme. Konsep budaya malu dalam ajaran Konfusius dikenal sebagai haya atau wei dalam bahasa Tionghoa, yang mengacu pada rasa malu atau ketidaknyamanan moral yang dirasakan
ketika melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma sosial. Bagi Konfusius, budaya malu berfungsi sebagai pengendali internal dalam diri individu untuk menghindari perilaku yang dapat merusak harmoni sosial. Sehingga dalam pandangannya, ia menganggap budaya malu sebagai faktor penting dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Konfusius mengajarkan pentingnya menjaga nama baik dan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan malu, baik pada diri sendiri maupun pada keluarga dan masyarakat. Adapun titik sambung antara pandangan Lawrence Kohlberg dan Konfusius tentang budaya malu dengan budaya longkok yang dihidupi oleh masyarakat Toraja hingga kini, antara lain yang pertama, peran penting moralitas. Baik Kohlberg maupun Konfusius mengakui pentingnya moralitas dalam perilaku individu. Kohlberg berpendapat bahwa individu mengalami perkembangan moral yang berlangsung sepanjang hidup, dari tahap moralitas prekonvensional hingga tahap moralitas post-konvensional yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal. Konfusius juga mengajarkan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan individu dalam masyarakat, di mana budaya malu menjadi pengendali internal dalam menjaga perilaku moral yang baik. Begitupun budaya longkok masyarakat Toraja yang merupakan warisan budaya yang kaya dan kompleks yang mengajarkan tentang nilai etika dan moral dan dijunjung tinggi dihidupi oleh masyarakat Toraja dalam menjalani kehidupan mereka. Yang kedua, penghormatan terhadap norma sosial. Sama seperti Konfusius yang mengajarkan pentingnya penghormatan dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku, Kohlberg juga mengakui bahwa individu pada tahap perkembangan moral yang lebih tinggi akan menghormati norma-norma sosial dan aturan hukum yang ada, serta menganggapnya sebagai panduan dalam bertindak. Baik Kohlberg maupun Konfusius mengajarkan pentingnya menghormati nilai-nilai sosial dan norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Begitupun masyarakat Toraja yang menjunjung tinggi norma-norma sosial seperti yang ditekankan dalam budaya longkok agar mereka menjalani kehidupan yang baik dan benar.